Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Nuryani dari Prodi Ilmu Hadis semester 4A akan menjelaskan mengenai bab janaiz dari Bulughul Maram hadis nomor 455 dan hadis nomor 457. Baik, langsung saja kepada hadis yang pertama, yaitu nomor 455, yaitu wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qutila nafsahu bima syakiso falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Artinya yaitu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki telah melakukan bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensalatinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini ditahrir oleh satu perawi, yaitu Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, juz 2 halaman 672. Bunyinya, hadatsana Aun bin Salamil Kufi akhbarana Zuhair an Simak an Jabir bin Samurah qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qutila nafsahu bima syakiso falam yusolli alaihi. Nah, untuk sejarah selanjutnya dapat dijelaskan bahwasannya jalur riwayat ini hanya satu, yaitu Imam Muslim. Maka Imam Muslim mendapatkan hadis dari Jabir bin Samurah, Jabir bin Samurah mendapatkan hadis dari Simak, dan Simak mendapatkan hadis dari Juhri, dan Juhri mendapatkan hadis ini dari Aun bin Salim al-Kaufi, dan Aun bin Salim al-Kaufi mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk derajat hadisnya, ya, dalam hadis ini tidak dicantumkan. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai kajian matan. Yang pertama tentang rekonstruksi matan hadis. Yang pertama, ya, ini riwayat Imam Muslim. Redaksi hadisnya, utiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam birojulin kutila nafsahu bimasyakiso falam yusolli alaih. Dalam hadis riwayat ini hanya diriwayatkan oleh satu jalur, yaitu Imam Muslim. Maka dari itu tidak ada perbedaan maupun persamaan dari setiap jalur riwayat hadis. Yang kedua yaitu mengenai mufradat hadis. Bimasyakiso bentuk jama dari mana mansyakis, yang artinya pisau besar. Sedangkan falam yusolli alaih, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensalati jenazah orang itu. Maksudnya ialah sebagai hukuman kepadanya sekaligus peringatan bagi semuanya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Nah, yang selanjutnya itu mengenai makna hadis ini, ya. Orang yang membunuh dirinya sendiri, jika dia menganggap halal apa yang dilakukannya, maka dia telah kafir. Namun, jika dia tidak menganggapnya halal, maka yang dilakukannya itu ialah fasik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensalati jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri karena sikap beliau itu sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Tetapi para sahabat mensalatinya agar jenazah orang tersebut tidak dikebumikan dalam keadaan tanpa disolatkan. Baik, yang keempat yaitu mengenai pendapat para ulama, ya. Di sini para ulama berbeda-beda pendapat mengenai tentang mensalati jenazah orang yang bunuh diri. Baik, yang pertama menurut mazhab Imam Salafi, bahwasannya ada 4 orang yang tidak boleh disolati. Yang pertama ya pemberontak, yang kedua ialah perampok, yang ketiga ya kelompok yang membantu kezaliman pihak lain, dan yang terakhir adalah orang-orang yang bertindak sewenang-wenang. Nah, di sini madhab Imam Hanafi tidak mencantumkan tentang bunuh diri, ya. Nah, namun di selanjutnya yaitu mengenai pendapat para ulama tentang ini. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwasanya imam tidak boleh mensalati orang yang bunuh diri dengan hukuman hudud atau kisos. Mereka mengambil dalil bahwa Nabi tidak mensalati maiz dan tidak melarang untuk mensalatinya. Untuk ulama mazhab Syafi'i berpendapat salat jenazah wajib bagi kaum muslim seberapapun besar kedurhakaannya dan kefasikannya. An-Nawawi mengatakan dalam syarah Muhadzab bahwasannya yang dihukum rajam sebab zina orang yang dibunuh dengan hukum kisos, pemalak, anak hasil zina, dan pengkhianat sehubungan harta rampasan perang dimandikan dan disolati tanpa ada perbedaan di antara kami. Menurut Al-Baihaqi mengatakan pendapat orang yang
mendapatkan adalah boleh mensalati setiap orang yang berperilaku baik dan buruk, serta setiap orang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Orang yang berpendapat dengan itu hadis-hadisnya lemah. Nah, sedangkan madhab Hambali berpendapat boleh mensalati mayit pelaku maksiat kecuali pengkhianat berkaitan dengan harta rampasan perang dan orang yang bunuh diri. Pemimpin negara dan wakilnya tidak perlu mensalati kedua orang itu sebagai hukuman untuk mereka dan peringatan untuk yang lain. Nah, yang selanjutnya Ibnul Qayyim mengatakan ajaran Nabi SAW bahwa beliau tidak mensalati orang yang bunuh diri dan pengkhianat atau penipu dalam hal harta rampasan perang. Untuk kesimpulannya yaitu bunuh diri termasuk ke dalam dosa besar, dan sejenak yang orang yang bunuh diri tidak berhak disalati oleh pemimpin ataupun wakilnya.